Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat melakukan peribadahan. Meskipun dalam masa pandemi ini kita masih melakukan peribadahan secara online, tapi ini bukanlah menjadi sesuatu yang dapat menyusutkan semangat kita untuk beribadah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Bapak Ibu dapat membacanya dari tempat masing-masing. Firman Tuhan atau tema kita pada hari ini ialah yang berjudul Change We Need, atau dalam bahasa Indonesia perubahan yang kita butuhkan. Mungkin banyak di antara kita yang ingin menjadi seorang transformator, yang ingin melakukan perubahan yang besar, yang berdampak kepada orang lain. Namun yang ingin dikatakan ialah sering sekali kita sebagai manusia ingin menjadi seorang transformator, ingin mengubahkan orang lain, ingin berdampak di tengah masyarakat, tapi lupa untuk melakukan transformasi di dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya kita sebagai seorang Kristen, sebelum kita melakukan transformasi di luar dari diri kita, melakukan perubahan di luar dari diri kita, sebaiknya kita terlebih dahulu mengoreksi apa yang diri kita butuhkan. Transformasi seperti apa yang diri kita ini butuhkan. Jangan sampai tujuan yang baik yang kita pikirkan, yang ingin kita lakukan tidak tercapai, atau bahkan kita lakukan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Melalui kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28 ini, Bapak Ibu ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya orang yang siap, atau bagaimana sebenarnya cara-cara agar kita siap menjadi seorang transformator di luar dari diri kita. Atau dengan kata lain, dari kitab Yehezkiel ini ingin menunjukkan kepada kita transformasi seperti apa yang terlebih dahulu kita lakukan di dalam diri kita. Kita lihat pada pasal yang ke-25 sampai yang ke-26. Di situ dikatakan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ubahkan dari diri kita adalah sikap rendah hati kita, agar kita mau ditahdirkan, agar kita mau diubahkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Untuk menjadi seorang transformator, untuk menjadi seorang yang mengubah orang lain, terlebih dahulu harus mau diubah. Harus mau diubah. Dalam hal ini kita harus mau diubah oleh Roh Kudus, oleh Allah. Yang dahulunya kita mempunyai hati yang keras,
Yang dahulunya kita sering sekali melupakan Tuhan, seperti bangsa Israel pada masa pembuangan. Mereka sering sekali melupakan Tuhan. Oleh sebab itu dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-25 sampai yang ke-26 ini, yang menjadi poin yang pertama, ingin menegaskan kepada kita, kita harus mau diubahkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Karena ialah air yang jernih itu, karena dialah yang mampu mengubahkan kita. Pada ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Memang dari tradisi Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tradisi penyucian diri, tradisi membersihkan diri memang menggunakan media air. Tapi yang ingin ditekankan Nabi Yehezkiel pada kitab ini ialah media sesungguhnya ialah Allah itu sendiri. Ia adalah simbol pengudusan. Ia yang mampu menguruskan manusia dari dosa-dosanya. Maka air yang jernih di sini ialah merujuk kepada Allah itu sendiri. Kita harus mau diubahkan, harus mau ditahrirkan, harus mau menjadi pribadi yang baru untuk menjadi jalan kita melakukan transformasi di luar dari diri kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bisa kita lihat pada ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Yang kedua ialah kita harus taat kepada ketetapan-ketetapan Allah. Mengapa hal itu menjadi poin penting, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Karena Allah adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah sumber keadilan, kebijaksanaan, dan masih banyak. Jika transformasi yang kita lakukan adalah transformasi untuk mengubahkan kesenjangan atau untuk menegakkan keadilan di wilayah-wilayah kita, maka tidak menjadi asing bahwasanya Allah harus menjadi pondasi hidup kita. Karena melalui Dia kita mengetahui bagaimana sebenarnya keadilan itu. Bagaimana sebenarnya harus kita lakukan untuk menegakkan keadilan, untuk melakukan transformasi di dalam kehidupan kita. Tentunya melalui persekutuan kita kepada Dia dan melalui pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang rendah hati. Dan rendah hati adalah kunci untuk melakukan sebuah transformasi. Karena sebagai seorang transformator ialah tidak mudah untuk dilakukan. Karena banyak sekali kepala-kepala pemikiran-pemikiran yang harus kita dengarkan, yang harus kita dengarkan dan kita pikirkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28 ini menunjukkan kepada kita, marilah kita sebelum menjadi seorang transformator yang besar, sebelum menjadi seorang yang berdampak kepada orang lain, harus terlebih dahulu berdampak kepada diri kita sendiri. Sebenarnya perubahan yang kita butuhkan itu adalah perubahan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana spiritualitas kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ada baiknya kita terlebih dahulu sebagai seorang transformator di dalam diri kita, agar kita mampu keluar dan menjadi seorang transformator yang hebat di dalam masyarakat.
Sebelum kita melakukan hal yang besar, terlebih dahulu kita melakukan hal yang kecil dari dalam diri kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita. Lalu akan kita lakukan di dalam masyarakat yang besar. Oleh karena itu, haruslah kita hidup bergumul dengan Tuhan. Haruslah kita mau diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan bangsa Israel, kita juga akan diubahkan oleh Dia. Haruslah mau kita memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang mau taat kepada Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.